acara pertama pembukaan, acara kedua nanti berangkat dari ibu kepala sekolah, acara ketiga sosialisasi, ketiga stunting sekaligus nanti penutup. Untuk itu karena waktu sudah cukup siang, maka acara kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara dapat berjalan lancar. Selanjutnya peralatan dari kepala sekolah pada Ibu Sumayati SPDSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati ibu-ibu petugas dari Puskesmas Winong Kecamatan Kemiri, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Sumaragan yang berbahagia, dan yang ibu banggakan anak-anakku siswa SD Negeri Sumaragan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sehat. Semuanya sehat anak-anak? Semuanya gembira? Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini walaupun baunya sudah mulai kecut, dengan dalam rangka sosialisasi pencegahan stunting SD Negeri Sumaragan. Semoga dalam keadaan selamat, lancar, dan sehat. Maka kita wajib mengucapkan syukur pada Allah SWT dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, terima kasih pada ibu-ibu petugas Puskesmas Winong yang telah bersedia melaksanakan tugas atau memenuhi undangan kami dalam rangka pencegahan stunting, karena bahasa stunting bagi kami belum familiar nih, maka kita membutuhkan hal itu. Mohon ibu-ibu dari Puskesmas bisa menjelaskan apa itu stunting. Siapa yang sudah tahu stunting itu apa? Belum tahu. Nek adimu diunjuk-unjuk orang gede-gede, mama angel, cacingan itu termasuk stunting. Mungkin gitu ya. Terima kasih pada anakku yang seharusnya sekarang itu pembelajaran seperti biasa, tapi dikumpulkan di ruangan ini untuk mendengarkan, menikmati, bisa besok melakukan dalam acara ini, yaitu acara pencegahan stunting. Mungkin kalian punya adik, punya ponakan, punya keluarga yang dalam keadaan memelas, kalian nanti bisa tahu apa itu stunting. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang menyediakan tempat dan semua obat-obatnya, namanya yang dari kemarin sudah menyiapkan. Saya bisa mengucapkan terima kasih, semoga ini berjalan dengan lancar. Kiranya dari Bu Lili cukup agar nanti dalam penjelasan stunting lebih lama dan lebih jelas, maka ibu cukupin ya.
segala sesuatunya yang telah berkenan bagi anak-anakku, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya cukup, bila yang saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anakku tenang, tidak rame sendiri, tidak bicara sendiri. Kasihan yang memberi penjelasan nanti tidak berguna, okay? Besok ada PR, ringkasan cerita stunting. Untuk Bapak Ibu guru, besok memberikan penjelasan, memberikan tugas anak-anak untuk meringkas apa itu stunting yang dijelaskan oleh petugas yang bersangkutan. Kiranya cukup, saya kembalikan kepada Pak Karya Mangun. Ya, terima kasih diucapkan kepada ibu para sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya anak-anak semua nanti dengarkan dengan baik ya apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Demikian anak-anak semuanya ya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada ibu berdua untuk memberikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan semua? Oke, sip gitu ya. Selamat Ibu Ismail sebagai Ketua Masuk SD Negeri Sukarakan. Saya hormati Ibu Karyawan dan Karyawati SD Negeri Sukarakan. Tidak lupa yang saya cintai ya, adik-adik semua, adik-adik aja ya, adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara apa? Adik-adik semua? Oke, sip kita. Sebelumnya sudah pada kenal sama saya, yang dari Puskesmas sudah pada kenal belum? Sebagian sudah kenal, sebagian belum ya. Izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husna Arifah. Saya dari Puskesmas, saya sebagai bidan ya. Nanti saya akan memberikan materi sebelum ke stunting. Saya akan memberikan materi mengenai tumbuh kembang pada anak sekolah ya. Kalau yang di sebelah saya sudah kenal belum adik-adik semua? Yang di sebelah saya ada Ibu Ika Lusitasari ya. Beliau sebagai ahli gizi di Puskesmas. Nanti kalau adik-adik semua mau konsultasi mengenai gizi, mengenai nutrisi, silakan ke Ibu Ika, sudah expert ya. Oke? Langsung saja ya adik-adik. Anak pertama itu mengenai pertumbuhan atau tumbuh kembang pada anak sekolah. Sebelumnya udah tahu belum apa itu tumbuh kembang? Belum? Belum sih? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu saya jelaskan deh. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu lebih ke perubahan kuantitatif, jadi lebih ke fisik kayak berat badan, tinggi badan. Kan itu adik-adik pas SD nih, pas TK kan kecil ya. Nah sekarang kan sudah bertumbuh besar, baik dari tinggi badannya naik, berat badannya sudah naik. Itu namanya pertumbuhan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Kalau perkembangan itu lebih ke kuantitatif sama kualitatif. Jadi dari sisi emosionalnya, dari sisi psikologinya, saya contohkan seperti sebelumnya adik-adik di sini kan belum bisa pas sebelum sekolah belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa menghitung. Sekarang sudah bisa semua toh? Nah itu disebut dengan perkembangan. Jadi ada perkembangan baik motorik ataupun
perbedaan pertumbuhan sama perkembangan? Sudah. Oke. Nah, kalau yang si sebelah kiri, yang pink itu pengertian dari yang perkembangan atau pertumbuhan? Ayo. Oke, sip. Kalau pertumbuhan yang pink ya, yang sebelah kiri. Jadi bersifat kuantitatif, bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan. Jadi itu pengertian dari pertumbuhan. Kalau yang kuning sebelahnya X, yang kanan X, itu pengertian dari apa? Oke, pintar. Jadi perkembangan itu ada kuantitatif sama kualitatif ya. Sifatnya itu progresif dan teratur seperti itu. Sebelumnya belum bisa membaca, sekarang bisa membaca. Sebelumnya belum bisa menulis, sekarang sudah bisa menulis. Jadi itu pengertian dari perkembangan. Jadi tumbuh kembang itu pengertiannya itu berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan karena dalam pertumbuhan pasti ada perkembangan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama, kondisi pralahir. Kondisi pralahir, ada yang tahu apa itu? Kondisi pralahir itu adik-adik pas dalam perut ibu kalian ya. Jadi nutrisi, terus vitamin yang dikonsumsi oleh ibu kalian itu akan mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi kalau misal dulu ibu adik-adik semua pas hamil mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi susu, itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian pola asuh orang tua yang kedua. Pola asuhnya kalau di rumah sering membantu orang tua, betul? Contohnya apa, yuk? Cuci piring? Oke. Yang ketiga, hormon. Hormon itu nanti ada banyak hormon-hormonnya ya dalam tubuh kita. Yang keempat, sifat dasar genetik anak. Jadi untuk genetik orang tua itu mempengaruhi tumbuh kembang pada kita, pada adik-adik semua, karena genetik orang tua akan menurun. Saya contohkan seperti misal orang tua, bapak atau ibu menderita tensi tinggi atau hipertensi. Nah, kelak kita akan menurunkan genetiknya ke kita. Jadi untuk mewaspadai atau mencegahnya itu harus hati-hati seperti itu. Misal ibu kalian tinggi, nah ciri fisiknya nanti genetiknya turun ke adik-adik semua, jadi tinggi, terus ada yang rambutnya kriwil, terus menjadi agak kriwil. Ada yang kriwil di sini? Itu pengaruh dari genetik orang tua ya, karena genetik orang tua akan menurun ke genetik anak. Yang kelima, umur adik-adik semua umurnya berapa ya? 9, 11, 10. Rata-rata 7 sampai 11 ya. Ada yang 12 tahun? Oh, ada ya. Rata-rata umurnya 7 sampai 12. Jadi seiring bertambahnya umur nanti kita akan lebih dewasa. Kalau bahasa Jawanya lebih tenung. Jadi pola perkembangannya lebih dewasa. Yang keenam, lingkungan sangat mempengaruhi, karena jika lingkungannya baik nanti kita juga ikut polanya menjadi baik. Terus kalau lingkungannya jelek atau dihindari. Kalau lingkungannya jelek dihindari. Yang terakhir, nutrisi dan gizi. Pada sarapan semua toh? Pakai apa sarapannya? Macam-macam ya. Nanti nutrisi dan gizi nanti akan diproses oleh Ibu Mika ya. Untuk gizinya. Yang kata pertumbuhan dan perkembangan ada berapa? Ada semua?
Oke, ada dua ya. Yang pertama masa prenatal. Masa prenatal itu sebelum adik-adik semua lahir ya. Jadi dari konsepsi sampai adik 9 bulan. Terus yang kedua masa postnatal. Masa postnatal itu setelah adik-adik lahir sampai usia sekarang. Nah, ini adik-adik dulu kalian ke titik sisi kiri. Adik-adik semua dulu bermula dari kecil sampai besar sekarang. Nah, itu namanya perkembangan dan pertumbuhan ya, tumbuh kembang ya. Ya, yang kedua itu masa postnatal. Masa postnatal itu setelah adik-adik lahir ya. Yang pertama, masa neonatus dari adik-adik lahir sampai usia 28 hari. Yang kedua, masa bayi. Masa bayi itu dari umur 0 sampai 2 tahun. Itu yang tahap pertama 0 sampai 12 bulan ya. Kemudian tahap berikutnya 1 tahun sampai 2 tahun. Okay. Kemudian masa prasekolah dari usia 2 tahun sampai kurang lebih 6 tahun. Jadi masa prasekolah. Sekarang masa apa sih? Adik-adik semua sekarang di masa apa? Oke, masa sekolah pinter ya. Kemudian kalau udah masa sekolah yang terakhir masa remaja itu kan kita juga tahu lebih cepat masa puber. Ada yang sudah oke, berarti adik-adik sudah masuk masa remaja ya. Nah, ini tumbuh kembang anak usia sekolah. Usia sekolah adalah usia 6 sampai 12 tahun ya. 6 sampai 12 tahun ini juga masa raset atau masa anak pertengahan. Jadi masa antara sekolah sama remaja. Gitu. Selama usia sekolah, tumbuh kembang anak lebih stabil dibandingkan usia remaja atau bayi. Karena tahu nggak emosinya, perilakunya udah stabil belum? Masih kayak anak TK apa enggak? Masih. Ini harapan pada masa ini masa anak sekolah lebih stabil ya. Terus pertama sudah. Nah, pertumbuhan fisik bagi cewek ya, untuk masa pubertasnya lebih cepat 2 tahun. Kenapa? Ada yang tahu nggak bedanya cewek sama cowok? Kenapa pertumbuhannya yang cewek lebih cepat daripada laki-laki? Ada yang tahu? Kenapa? Nggak tahu, saya jelaskan ya. Itu pertumbuhan anak wanita mengalami percepatan karena untuk persiapan reproduksi. Jadi karena untuk cewek ya, siswa cewek itu kan ada menstruasi itu adalah haid yang pertama. Jadi lebih cepat 2 tahun perkembangannya dan pertumbuhannya. Sementara laki-laki itu 2 tahun kemudian. Jadi 2 tahun lebih cepat daripada laki-laki. Adik-adik yang cowok udah pada berubah belum? Suaranya sudah lebih berat belum? Mas berapa? Satu ya. Dari 10 ya tambah berat badan lagi pada anak wanita pada usia 13 tahun, sedangkan pada laki-laki usia 14 tahun. Jadi adik-adik di sini sudah masih bisa tumbuh ya, masih bisa tumbuh tinggi badannya, berat badannya. Terus kekuatan otot atau koordinasi daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus, mampu menampilkan gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola atau bermain lalu. Ada di sini ikut secara apa, menari atau sama bola? Oke, menari. Iya.
Selanjutnya perkembangan ya, perkembangan kognitif anak usia sekolah tentang di sini dan saat ini. Jadi tidak perlu melanjutkan secara luas. Kalau adik-adik di sini yang perempuan lebih suka berteman sama yang cewek atau yang cowok? Jadi sesama sesama cewek ya, teman yang lebih suka tuh sesama cewek. Kalau yang cowok lebih suka berteman sama yang cewek atau yang cowok juga? Oke, berarti itu dengan perkembangan ya. Nah, prapubertas atau pra-remaja. Yang pertama, mengalami perubahan fisik berupa tumbuh rambut pubis, terus tumbuh payudara, terus tumbuh rambut ketiak. Seperti itu ya, itu ciri fisiknya ya. Selama masa prapubertas 9 sampai 12 tahun. Adik-adik di sini itu sering keringetan enggak? Itu menunjukkan masa pra-remaja ya, karena hormon-hormon endorfinnya dan di dalam tubuh itu bekerjanya banyak. Jadi ada di sini kalau misal saya kok sering keringetan, berarti sudah mulai memasuki masa pra-remaja, ya. Untuk pertumbuhan fisik tadi kan perkembangan ya, sekarang pertumbuhan. Anak kurang mengalami fase tumbuh 2 tahun lebih awal dari laki-laki. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau cewek, adik-adik yang cewek lebih cepat pertumbuhannya 2 tahun karena untuk mempersiapkan reproduksi seperti air, gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak, begitu saya tanya ya. Oke, coba ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang? Berapa tadi? 7. Yang pertama apa? Oke. Ya. Apa sih yang hukum? Oke. Ya. Oke, sip. Nanti hadiahnya bisa ya. Terus apa perbedaan tumbuh kembang? Perbedaan antara pertumbuhan sama perkembangan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Perbedaan antara pertumbuhan sama iya? Oke, yang perkembangan? Oke, sip. Berarti sudah udah semua ya. Ada yang ditanyakan enggak? Ya, sudah cukup ya, sudah semua ya mengenai tumbuh kembang ya. Kalau begitu saya cukupkan ya. Selanjutnya akan diisi oleh Ibu Eka Lucia Mustasari ya, mengenai stunting ya, materi hari ini ya. Ada yang ditanyakan ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah stunting itu memang sangat penting. Tumbuh tinggi, sehat, cerdas, berprestasi. Beri ASI eksklusif, lengkap imunisasi, makanan bergizi setiap hari. Cegah stunting itu memang penting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Ayo cegah stunting. Siapa?
kita semua